Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih lanjutkan pembahasan isim mausul. Pada hari ini kita masuk di isim mausul yang berikutnya, yaitu yang mushtarak. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadha dzu 'inda tayyin syuhir. Baik. Kata beliau, wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir, sama dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Jadi man, ma, serta al sama dengan ketentuan yang disebutkan, yaitu untuk isim mausul sebelumnya. Terus kata beliau, wa hakadha dzu, demikian pula dzu, kan semuanya kan man, ma, al, dzu. Tapi khusus dzu inda toyyin syuhir. Khusus dzu di sisi orang-orang toy, terkenalnya di sisi orang toy. Iya, ini isim mausul berikutnya. Mudah ini karena sudah sebutkan buku sebelumnya. Lanjut. Thumma qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala ya'ni anna hadhihi al-asya'a tusta'malu bima'na alladhi wallati wa tathniyatihima wa jam'ihima. Man al-aslu fiha an tusta'mala lil 'alimi nahwu qaulillahi 'azza wa jalla wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa qad ta'ti li ghairil 'alimi nahwu faminhum man yamshi 'ala batnihi. Wa ma al-aslu fiha an tusta'mala li ghairil 'alimi qala Allahu 'azza wa jalla ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Wa qad ta'ti lil 'alimi qala Allahu 'azza wa jalla fankihu ma taba lakum min. Wa al wa takunu mausulatan idza dakhalat ala ismil fa'ili aw ismil maf'uli aw siyagil mubalaghati nahwu ad-daribu al-madrubu ad-darabu. Tambah satu ya. Ya, siyagul mubalaghah. Tambah satu dari mutamimah, karena kalau mutamimah isim fa'il dan isim maf'ul. Ini siyagul mubalaghah. Terus amma idza dakhalat ala af'alit tafdhili falaysat mausulatan bittifaqin nahwu al-ahsanu wal ajmalu. Wa idza dakhalat ala sifatil musyabbahati nahwu al-jamilu wal hasanu falaysat mausulatan kadzalika 'inda aktsarin nuhati. Wa hakadha dzu mausulatun 'inda tayyin wa tusta'malu bi ma'na alladhi wa furu'ihi bi lafdhin wahidin nahwu jaa'a dzu qama wa dzu qamat wa dzu qamu wa dzu kumna. Baik. Kata beliau yakni yaitu an hadil asya'a, bahwasanya perkara-perkara ini yaitu man ma'al dzu tustamalu bi makna alladhi wallati, digunakan bermakna allati, alladhi dan allati, wa tatniyatihima wa jam'ihima, serta musanna dan jamaknya, berarti penggunanya umum ya. Ya, untuk musanna dan jamaknya juga. Man asal padanya digunakan untuk yang alim, yang berakal, alim. Nah, qaulillahi ta'ala wa man indahu la yastakbirun an ibadati wa man indah, ini lil alim. Siapa yang di sisinya hendak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Ini kan malaikat. Wa qad ta'ati li ghairil alim, tapi kadang dia datang untuk ghairil alim. Lihat faminhum man yamshi ala batnih. Di antaranya ada yang berjalan di atas perut. Yang berjalan dengan perut itu yang tidak berakal. Karena yang berakal semuanya berjalan dengan kaki. Berjalan dengan apa? Kaki. Berarti ini yang tidak berakal. Wa ma, sementara ma al-aslu fiha an tusta'malu li ghairil alim. Asal pada ma digunakan untuk yang tidak alim. Qala Allah berfirman, ma indakum yanfada, ma indakum apa yang di sisi kalian. Wa ma indallahi baqa,
dan apa yang ada di sisi Allah itu tetap. Lihat di sisi kalian dan Allah. Wa qad ta'ti lil alim wa qad, ini asalnya ya, ma indakum, apa yang di sisi kalian, di sisi kalian. Paham kan? Bukan yang berakal. Wa qad ta'ti lil alim, tapi kadang juga datang untuk yang berakal alim. Qala Allah berfirman, fankihu ma tabalakum min, nikahi apa yang baik untuk kalian. Yang dinikahi siapa? Entah, yang berakal. Tidak ada orang nikahi batu, paham kan? Hewan, enggak. Ini yang berakal. Iya, yang berakal. Ini terus pakai ma, berarti ma bisa juga untuk alim, tapi asal penggunaannya. Wa'al, dia menjadi mausul kalau masuk pada isim fa'il, isim maf'ul, atau siagul mubalaghah. Siagul mubalaghah, bentuk mubalaghah dari isim fa'il. Contohnya ad-darib isim fa'il, al-madrub isim maf'ul, ad-darrab siagul mubalaghah. Karena darib yang memukul, darrab tukang pukul. Ini siagul, itu adalah siagul mubalaghah, bentuk yang sudah lebih dari sekedar memukul. Siagul mubalaghah diambil dari isim fa'il. Diambil dari isim fa'il. Fa'il menjadi fa'al, fa'il menjadi fa'ul, fa'il menjadi fa'il, fa'il menjadi fa'il. Paham kan? Yang dipelajari bentuk-bentuknya di buku sebelumnya. Jadi kata beliau rahimahullah, wa amma idza dakhalat ala af'al tafdil, adapun kalau masuk pada isim tafdil yang berwazan af'al, falaisat mausulatan bittifaq, padahal dia juga sifat. Kalau kita melihat itu isim tafdil sifat yang lebih besar, yang lebih kecil, sifat juga, tapi dia tidak masuk di situ. Iya, itu berdasarkan kesepakatan. Nah, al-ahsan al-ajmal, ya, yang paling bagus, yang paling cantik. Yangnya bukan dari al, tapi memang dia kata sifat, bukan dari alnya. Karena yang al yang masuk pada isim tafdil bukan isim mausul. Wa idza dakhalat ala sifatil musyabbah, jika masuk pada sifatul musyabbah, yaitu sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ya. Nah, contohnya al-jamil, al-hasan, falaisat mausulatan, maka juga bukan isim mausul. Tapi kadzalika inda aktsarin nuha, demikian seperti itu juga, tapi menurut kebanyakan ahli nahwu. Artinya ada khilaf. Ada silang pendapat terkait dengan sifatul musyabbah, tapi menurut mayoritas tidak masuk. Al yang masuk pada sifatul musyabbah bukan isim mausul. Berarti hanya 3 saja. Hanya 3 saja. Wa hakadha du, demikian pula du, aidu mausulah inda toy. Du itu isim mausul menurut toy. Wa tusta'malu bima'na alladhi, dan dia digunakan bermakna alladhi. Wa furu'uhu, dan cabangnya bilafdin wahidin, dengan satu lafaz, tetap du walaupun musanna atau jama'. Iya. Nah, ja'adu qoma, seorang. Wadu qomat, seorang juga perempuan. Wadu qomu, banyak orang laki-laki. Wadu kumna, banyak orang perempuan. Tetap du penggunaannya. Ini mustarok. Ini mustarok. Lanjut. ثم قال الناظم رحمه الله وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات. Baik, ini mudah. Seperti allati juga ladaihim, menurut mereka. Menurut mereka di sini maksudnya bisa kembali ke toy tadi. Paham kan? Itu zatu. Wa maudhi'il lati, dan tempatnya allati, mereka katakan maksudnya menurut istilah ulama nahwu dawat. Menurut jadi istilah ulama nahwu allawati atau allati kalimat maknanya apa? Kalam untuk jamaknya. Karena kadang orang Arab bilang ja'a Zaidun. Kita lihat menurut mereka siapa tadi? Kalimah ini pakai kata kalimah. Padahal dia siapa? Kalam. Terkadang. Wa inda tayyin aidan yasta'miluna dhatu kallati hal hakal farra'u rahimahullah.
bil fadli dzu faddalakumullahu bi. Kadang yang dimaksudkan dengan kalimat adalah biha. Wa mawdi'al lati secara ay wa yasta'miluna dawatu bima'na allati. Qala ar-rajizu jama'atuha min ainukin mawariqi. Memang jumlah mufid. Dawatu yanhatna bi ghairi sa'iki. Menurut istilah orang Arab, kalau dia bilang kalimah mawariqi itu sari'atin min maraqas sahmu secara bahasanya. Secara bahasa. Jadi kalau kita lihat secara bahasa memang makna kalimah adalah kalam, maka kata qad yu'am kadang yaitu indatoi kadang di sini wakalati aidon ladaihim maknanya secara bahasa ya kan berarti maksudnya ladaihim di sisi mereka maksudnya toy ini maknanya qaulun aidon yastamilun datul kallati sisi apa mereka gunakan juga datu seperti allati dilihat di sisi dihikayatkan oleh al-Farra kata ucapan bil fadlidu faddalakumullahu bihi wal karomati datu atau Ibnu Malik Ibnu Malik mendatangkan pada du dia pakai du pada laki-laki kalau perempuan dia pakai memberikan faedah terkadatu dia pakaikan datu kemudian tempatnya allati ya tempatnya allati belum bilang ayyas wasta'miluna ad-dawat bermakna allati yaitu mereka menggunakan ad-dawat bermakna allati. Qala Rajiz berkata Rajiz jama'atuha min ainukin mawariki dawatu yanhatna bi ghairi saiki. Lihat, dawatu yanhatna itu kan banyak perempuan. Dia pakai apa? Bukan datu tapi dawatu. Ainuk itu jama dari naqah. Naqah onta berarti ainuk onta-onta. Mawarik maknanya syariat yang cepat. Min marokis saham minar romiyah dari keluarnya anak panah dari busurnya kan keluarnya cepat ya berarti saya menjamaknya mengumpulkannya dari aunuk mawarik dari onta-onta cepat dawatu yanhatna bigori saiki yang yanhatna jadi sini dawatu maknanya yang mereka mereka berjalan naik tanpa saik tanpa penuntun tanpa pembimbingnya karena onta itu untuk belok-belok ada yang ya menyopirinya tanpa sopir tanpa penunggang syahid dawatu yanhatna haitu ja'at dawatu bermakna lawati. Jadi di sini bermakna lawati. Ini yang menjadi poinnya. Terus ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام. Baik. Ini berikutnya lagi. Isim mausul yang belum sebutkan di bait sebelumnya. Seperti ma, dha. Itu seperti ma dari isim mausul. Adalah dha. Tapi ba'da ma istifham. Cuman da ini dia menjadi isim mausul setelah siapa? Ma istifham. Mada. Au man atau setelah man. Hanya saja belum berkata idalam tulgo fil kalami. Jika dia tidak mulgi. Tidak disusun bersama ma atau man dalam kalimat. Karena kadang itu ada kalimat mada. Da-nya bukan isim mausul. Tapi mada itu mulgo sebagai isim mausul. Akhirnya isim istifhamnya apa? Mada secara utuh. Secara utuh. Makanya dipersyaratkan tidak boleh mulgo, tidak boleh bukan sebagai, tidak boleh harus, artinya tidak boleh mulgo berarti harus dia sebagai isim mausul, bukan sebagai isim istifham. Iya, itu yang diinginkan. Terus thumma qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala takunu dha mausulatan bimanzilati ma fid dalalati ala ma'na alladhi wa furu'i idza waqa'at ba'da ma al-istifhamiyati aw min al-istifhamiyati ma lam takun musyaran biha aw mulghatan fasyurutu thalathatun al-awwalu an taqa'a ba'da ma aw man al-istifhamiyataini nahwu madza anzala rabbukum ay mal ladzi anzala rabbukum wa nahwu qawli sya'iri
wa qasidatin ta'til muluka gharibatun qad qultuha liyuqala man dha qalaha ay manil ladzi qalaha. Atsani alla takuna dha lil isyarati nahu madza tawani wa man dha dhahibu wa inna ma kanat lil isyarati li anna ma ba'daha ismun mufradun wal mufradu la yasluhu ay yakuna silatan li ghairi al. Atsalits alla takuna mulghatan wal muradu bi ilghaiha an tuj'ala ma'ama aw man isman wahidan mustafhaman bihi wa yadhharu atharul amrayni fi al badali wal jawabi min asmil istifhami. Baik, sampai situ dulu kata beliau. Takun dam mausulah, dam bisa menjadi isim mausul bimanzilati ma, sama dengan ma. Fidalalati ala ma'ana, dalam menunjukkan atas makna alladzi wa furu'ihi dan cabangnya, yaitu 2, 3. Idza waqa'at ba'da ma al-istifhamiyah au man al-istifhamiyah. Tapi syaratnya jika terletak setelah ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Terus malam takun musyaron biha mulgha. Malam takun musyaron biha au mulgha. Masya Allah, dapat faedah kita. Selama dia bukan sebagai isim isyarah atau selama dia ndak mulgha. 2. Selama bukan isim isyarah dan selama dia ndak mulgha. Maka syaratnya berarti ada 3. Syarat pertama antaku ba'da ma au man istifhamiyatain. Harus dia terletak setelah ma atau man istifhamiyah. Nah, mada anzala rabbukum selama ay malladhi anzala rabbukum, apa yang, paham jadinya kan, artinya apa yang Rob kalian turunkan. Wa nahwi qauli syair, dan contoh perkata penyair, wa qasidatin ta'til muluka gharibatun qad qultuha liyuqal man da qalaha, siapa yang mengatakannya. Paham ini kan? Jadi siapa yang mengatakannya? Ay man dalladzi manil ladzi qalaha. Siapa yang mengatakannya? Jadi dia man di situ isim istifham, tapi da-nya apa? Isim mausul. Itu syarat pertama. Harus diawali oleh ma atau man istifhamiyah. Syarat kedua Allah takuna da'iz lil isyarah. Syarat kedua da-nya enggak boleh untuk isim isyarah. Beliau akan kasih tahu sebentar ciri-cirinya dan itu penting. Dan tidak boleh sebagai isim isyarah. Nah, madat tawani, mandad dahibu. Kenapa kita pakaikan da di sini isim isyarah, bukan isim mausul? Paham kan? Bukan isim mausul. Kenapa? Kata beliau wa inna makanat lil isyarah, tiada lain di sini pasti untuk isyarah, li'anna ma ba'daha ismu mufrad. Karena setelahnya isim mufrad. Isim mausul kan setelahnya harus jumlah. Antum tidak lupa kan? Kalau ada isim mausul pasti setelahnya adalah apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah atau paling tidak syibhul jumlah. Berarti kalau setelahnya isim mufrad, setelahnya bukan jumlah, paham kan? Bukan syibhul jumlah, maka dia pasti isim isyarah. Pasti isim isyarah. Itu ciri-cirinya. Iya. Kenapa? Li'anna ma ba'daha ismun mufradun. Kan setelahnya isim mufrad. Wal mufradu la yasluhu ayyakuna silatan li ghairi al. Dan isim mufrad tidak cocok menjadi silah selain al. Kalau al memang boleh. Kan dia kan isim fa'il atau isim maf'ul atau siagul mubalaghah. Boleh mufrad. Syarat ketiga Allah takuna mulgha. Tidak boleh dia mulgha. Apa artinya mulgha? Wal muradu bil ghaiha. Yang diinginkan dengan mulgonya antu ja'ala ma'amma au man isman wahidan, dijadikan bersama ma atau man sebagai satu isim. Mustafhaman biha, ditanya dengannya. Mustafhaman bihi, ditanya dengannya. Jadi tidak boleh mulgo. Itu tidak boleh dia menjadi apa? Satu isim bersama setelahnya dan sebelumnya. Itu 3 syarat. Wa yadharu atharul amrayni fi, dan akan nampak pengaruh dari 2 perkara ini, apakah dia nanti isim istifham atau dia isim mausul, ya, akan nampak fi al badal, dari sisi badalnya, wal jawab min isimil istifham, dan jawaban dari isim istifham. Kalau di kalimat biasa nampak dengan adanya tanda tanya. Kalau ada tanda tanya berarti dia isim istifham.
Kalau tidak ada berarti dia isim mausul. Dipahamkan? Itu nampak nanti. Terus ثم قال الشارح حفظه الله فتقول عند جعلك ذا موصولا ماذا صنعت أخير أم شر على البدلية من ما لأنه مبتدأ وذا خبر ومثله ماذا أكرمت أزيد من ذا أكرمت أزيد أم عمرو وتقول عند جعلها اسما واحدا ماذا صنعت أخيرا أم شرا ومن ذا أكرمت أزيدا أم عمرا بالنسب على البدلية من ماذا وكذلك تفعل في الجواب نحو قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قرأ أبو عمرو رحمه الله برفع العفو على جعل ذا موصولا وقرأ الجمهور بالنصب على جعلها ملغاة كما في قوله ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. Masya Allah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fatakulu inda ja'alika da mausulan, maka kamu katakan ketika menjadikan da ini sebagai isim mausul, mada sona'ata akhairon am syarrun, lihat sona'ta. Ini antum jadikan isim mausul, ada jumlah. Alal badaliyati min ma, yaitu antum jadikan dia sebagai badal dari ma, li'annahu mubtada wa da khobar. Karena ma mubtada sementara da adalah khobar dari ma. Kan ma adalah isim istifham, berarti dia mubtada. Da adalah khobar. Atau boleh untuk i'rab balik. Ini kan berselisih mereka i'rabnya. Ada bisa mengatakan ma adalah isim istifham mubtada muakhar, mubtada muqaddam, khobar apa? Khobar muqaddam, kemudian da adalah apa? Mubtada muakhar. Kan begitu jadinya. Dipahamkan? Karena wajib dikedepankan isim istifham. Tapi di sini belum i'rab satu langsung, ma mubtada dan da khobar. Semisal dengannya man da akramta azaidun am amrun, sama. Man mubtada, da adalah khobar. Setelahnya adalah jumlah. Setelahnya jumlah. Ini antum jadikan dia sebagai isim mausul. Setelahnya jumlah. Iya. Terus kamu katakan kalau menjadikannya dia sebagai satu isim, mada sona'ta akhairon am syarron wa man da akramta azaidan am amron. Tapi antum jadikan bin nasbi alal badaliyati min mada. Di sini antum nasab, paham kan? Antum nasab sebagai badal dari mada. Kalau tadi beda. Kalau tadi badal dari ma. Kalau tadi badal dari siapa? Ma. Kalau ini badal dari mada. Jadi bukan ma saja. Tapi apa? Mada. Itu bedanya. Jadi pengaruhnya nanti di i'rab. Sudah paham itu pengaruhnya i'rab? Pengaruhnya di i'rab. Jadi antum i'rab sebagai badal. Tapi badal dari mana? Kalau antum jadikan isim mausul berarti badal dari ma. Paham kan? Kalau antum jadikan isim istifham seutuhnya berarti badal dari apa? Mada. Itu pengaruh dalam i'rab. Jadi antum jadikan apa? Itu mempengaruhi i'rabnya antum. Mempengaruhi i'rabnya antum. Wa kadzalika taf'alu bil jawabi. Demikian pula kamu lakukan pada jawabannya. Nahu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Kalau antum baca al afwa berarti kan dia apa? Apa? Antum jadikan dia mansub sebagai bisa badal dari ma. Lihat kata belum? Qara Abu Amr birafil afwi. Abu Amr membacanya rofa apa? Jadi kulil afwu. Kenapa bisa kalau dirofa? Ala ja'li dha mausulan. Yaitu dia jadikan dha itu adalah isim mausul. Danya isim mausul. Terus waqara al jumhur bin nasbi. Jumhur dijadikan membaca nasab ala ja'liha mulgha. Dia jadikan mada dah bukan isim mausul. Tapi dia adalah mulgha. Jadi isim istifham itu mada. Mereka bertanya kepada kamu apa yang mereka infakkan.
Paham kan apa yang mereka infakkan? Dia jadikan mulgo kama fi qouli ta'ala madza anzala rabbukum qalu khairon. Nah, kalau antum baca khairon ini di atas bacaan jumhur ya. Di antum bilang khairon berarti apa? Antum jadikan berarti mada apa? Mulgo. Mulgo. Anda paham ini? Tapi kalau antum baca khairun berarti dia isim mausul. Jadi berpengaruh pada badal. Berpengaruh pada badal. Itulah belum bilang tadi, itu akan menjadi mubtada khobar. Akan menjadi mubtada khobar. Kalau antum jadi isim mausul, dia adalah mubtada khobar. Berarti marfu. Berarti apa? Marfu. Jadi antum irob begini. Ma mubtada, da khobar. Ya. Kulil afu badal. Dari ma. Yang marfu sebagai mubtada. Paham maksudnya? Tapi kalau antum jadikan mada mulgo, itu adalah isim istifham, berarti dia apa? Nah, maf'ulun bi muqaddam dari tunfikun. Maka istilahnya apa? Dibaca apa? Afwa. Antum paham ini? Sebagai badal, tetapi irobnya sebagai badal semuanya. Cuman ada badal dari marfu sebagai mubtada, ada badal sebagai dari apa? Dari maf'ulun bi mansub. Badal dari maf'ulun bi mansub. Sama juga dengan ini setelahnya. Antum paham irob penulis ini? Jadi akan mempengaruhi irobnya antum sebagai apa itu di bacaan setelahnya. Al-afwa atau al-afwu. Kalau al-afwa berarti antum jadikan dia mulgo, dia isim istifham seutuhnya. Kalau antum baca al-afwu berarti antum jadikan isim mausul. Isim mausul, mubtada khobar. Mubtada khobar. Nah, adapun setelahnya itu sudah pindah ke masalah silah dan aid. Insya Allah kita baca besok lagi itu. Masalah silah dan aid. Ya, nah, ini penting rincian irobnya tadi itu ya. Karena di buku sebelumnya kita belum ada itu. Buku sebelumnya kita cuman membahas bahwa syaratnya harus diawali oleh ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Tidak boleh menjadi satu. Tidak boleh menjadi satu. Sekarang ternyata antum bilang itu isim istifham, itu mempengaruhi badal setelahnya. Paham Muhammad Ahmad? Kalau antum jadikan dia adalah isim istifham seutuhnya, maka berpengaruh pada setelahnya juga. Paham ini kan? Kalau antum jadikan dia sebagai isim mausul, maka antum irob mubtada. Setelahnya badal dari mubtada. Kalau antum jadikan dia isim istifham, tidak cocok dia jadi mubtada di depan. Paham kan? Tidak cocok. Kan itu pasti dia dikedepankan dari yang di akhir. Berarti dia tumfikun maf'ulun bi dari tumfikun. Maf'ulun bi dari tumfikuna mada. Tumfikuna mada. Cuman dikedepankan. Berarti mahalnya nasab. Sehingga badalnya juga apa? Mansub. Jadi mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Sehingga al-afwa dia adalah mansub, badal dari isim istifham. Badal dari isim istifham yang mansub maf'ulun bi muqaddam. Ini selesai isim istifham yang mustarak dan yang nas. Setelahnya kita akan masuk dalam pembahasan silatul mausul. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Kita ambil besok. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta.